Teman-teman sekalian, saya ingin masuk kepada poin, lalu apa yang harus saya lakukan agar hidup saya ini sesuai dengan tujuannya. Yang pertama, teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kehidupan yang Allah berikan ini. Dan syukur caranya adalah dengan menggunakan nikmat kehidupan ini pada ketaatan kepada Allah. Nah itu bentuk syukur. Dan tidak masuk akal teman-teman sekalian, orang yang bersyukur kepada Allah dia gunakan untuk bermaksiat. Kan gitu. Anda kalau diberikan kebaikan, ada jasa dari seseorang yang lain, tidak masuk akal kalau Anda balas dengan kejahatan kan. Harusnya Anda balas dengan kebaikan. Ya, Anda berterima kasih pada dia, Anda memuji-muji dia, Anda membalas mungkin ya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, kita harusnya begitu. Tanda syukur kita kepada Allah harusnya kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada statement yang menarik ya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan asyukur zuhur athar ni'matillahi ala lisan 'abdihi thana'an wa'tirafan. Syukur itu, ya, itu adalah nampak dari lisan seorang hamba sebagai bentuk bekas nikmat Allah dengan puji-pujian dan mengakui sebagai nikmat. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah, dan dalam hatinya ada kesaksian kalau ini memang nikmat dari Allah, dan juga mencintai pemberi nikmat itu. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah, dan anggota tubuhnya itu menunjukkan tentang bagaimana dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak masuk dalam syukur itu teman-teman kalau orang itu justru melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan sederhana, teman-teman faham gak atau sadari gak? Maaf, saya bukan menggurui. Kalau ibadah itu punya kenikmatan. Dulu di majelis ilmu seperti ini dengarkan ceramah itu punya kenikmatan. Kenapa Anda tidak lakukan setiap hari? Kenapa hanya 45 menit atau 1 jam? Tentu waktu kita sekarang segitu. Tapi Anda bisa ulangin kan? Di playlist YouTube kami, kalau Anda datang ke channel YouTube kami, Khalid Basarma Official, ada playlistnya. Setelah beranda, ya, ada home itu, kemudian ada playlist. Anda klik, ada 25 lebih ya, seingat saya kajian kitab di sana. Anda bisa privat bersama kami. Anda tinggal pilih kitab mana, ya. Dan kitab yang paling mahal itu 150.000 rupiah saja harganya, Minhajul Muslim. Itu 1000 lembar. Semua sudah kami bedah kecuali ya bab warisan saja. Anda bisa ikutin setiap hari Anda dengarkan. Hari Senin misalnya Anda jadwalkan untuk belajar Minhajul Muslim. Hari Selasa Anda ingin belajar hadis, ada Sahih Targhib Tarhib, ada Riyadhus Shalihin, ada Sahih Hadis Qudsi. Ada banyak pilihannya ya. Ada Bulughul Maram, itu fikih hadis ya. Kemudian juga hari Rabu misalnya Anda mau belajar ya, dosa-dosa besar, ada Al-Kabair. Sudah 140 lebih dosa-dosa besar yang kita sudah bahas gitu kan. Dari durhaka sama orang tua, berbuat syirik, membunuh, berzina, riba dan seterusnya. Banyak di situ Anda bisa dengarkan. Kurikulumkan sehingga nanti Senin depan Anda cuma kembali kepada Minhajul Muslim. Hari Selasa Anda cuma kembali kepada kajian kitab hadis. Ya, Selasa depan. Hari Rabu Anda cuma mendengarkan dosa-dosa besar. Hari Kamis misalnya Anda mau belajar masalah rumah tangga. Kami ada bedah buku Mahkota Pengantin. Ada juga bedah buku lanjutannya Begini dan Mendidik Anak dalam Islam. Kemudian hari Jumat misalnya Anda ingin mendengarkan sejarah Nabi. Ada 40 sekian, 50 sekian episode ya. Seingat saya. Kemudian juga ada serial-serial sahabat ya. Ada 40 lebih juga sahabat, biografi mereka, perbuatan amal-amal mereka, supaya kita mudah contohin gitu petuah-petuah mereka dan seterusnya. Misalnya hari Sabtunya misalnya Anda ingin belajar tentang contoh misalnya materi umum ya, seperti tablik akbar ya, seperti contoh materi-materi tazkiyatun nafs ya, pensucian jiwa. Kami ada bahasan banyak sekali tentang sabar, tentang syukur, ya, tentang tawakal. Ya. Ada juga di khutbah-khutbah Jumat, yang ada kumpulan khutbah Jumat. Cukup banyak. Ya, cukup banyak. Nah itu semua teman-teman Anda bisa pelajari, bisa jadikan sebagai kurikulum. Contoh. Ya. Begitu juga ada kenikmatan sendiri Anda, ada kepuasan dalam jiwa. Di saat Anda mengerjakan ibadah apapun yang Anda tahu itu ada keutamaannya. Makanya kami selalu tekankan, teman-teman kalau mau kerjakan satu bentuk ketaatan kepada Allah, jangan kerjakan sampai Anda tahu janji Allah apa di ibadah tersebut. Misalnya, Anda mau rajin bersedekah. Bagaimana caranya? Supaya rajin Anda baca janji Allah di sedekah itu.
Anda ketik di Google, keutamaan sedekah. Coba baca artikel-artikel situ. Anda ketik di YouTube, keutamaan sedekah. Banyak sekali ustadz-ustadz, kiai-kiai kita menceritakan tentang masalah sedekah. Anda bisa dengarkan. Maka itu akan jadi motivasi buat Anda. Atau Anda beli buku. Seperti Riyadus Shalihin tadi yang sudah saya sebutkan. Anda bisa beli. Semua itu isinya keutamaan-keutamaan. Sahih Targhib Tarhib yang kita bedah di setiap hari Jumat itu juga ada keutamaan semuanya isinya. Ya. Kemudian Anda coba kerjakan setelah Anda tahu, oh saya dapat ini nih kalau saya sedekah. Saya dapat ini nih kalau saya sholat malam, kalau saya sholat duha. Maka Anda termotivasi untuk mengerjakan itu. Nah ini poin yang perlu untuk digarisbawahi ya. Jadi ini poin pertama saran kami, yaitu Anda bersyukur kepada Allah, dan syukur itu harus nampak teman-teman. Lisan kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Ada yang mengatakan, oh rumahnya bagus bu ya pak ya, Alhamdulillah. Ini mobilnya bagus ya, Alhamdulillah. Oh Masya Allah, masih cantik atau makin cantik, makin gagah, Alhamdulillah. Oh Masya Allah ada jabatan, semua Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Karena memang itu tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali dari Allah SWT. Bahkan kalau Anda mau, Anda ikuti dengan tawadhu, merendah. Anda mengatakan, iya Allah amanahkan kepada saya. Alhamdulillah Allah amanahkan rumah ini, Allah amanahkan mobil ini, Allah amanahkan anak-anak ini, Allah amanahkan suami atau istri ini, Allah amanahkan jabatan ini. Kita katakan begitu. Karena memang itu bukan milik kita. Setiap saat kan kita bisa tinggalkan. Tadi saya sudah kasih contoh kalau kita meninggal dunia ya. Jadi kita seperti itu, bersyukur kepada Allah. Nampak di lisan dengan i'tiraf, tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan nampak bersyukur. Kemudian di hati kita yakini memang oh ini nikmat Allah. Besarkan nikmat itu teman-teman walaupun kecil. Besarkan dia. Kita bisa hirup oksigen, ini sebuah nikmat yang besar. Dan yang kita bisa mendengar sebuah nikmat yang besar. Bahkan mohon maaf, Anda bisa buang air besar, mengeluarkan angin, buang air kecil. Nikmat Allah yang besar. Bayangkan banyak orang dirawat gara-gara tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah ya. Yang kadang-kadang manusia karena termudahkan depan mata dia, maka dia anggap remeh. Nah ini penting sekali teman-teman sekalian. Syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang harus Anda lakukan, ya, mulailah Anda membuat program-program ibadah Anda. Dan mulai dengan hal-hal yang wajib saja dulu. Tata sholat Anda. Sholat 5 waktu. Azan, nggak ada kegiatan lain. Sholat. Apapun konsekuensinya. Nggak, saya harus sholat. Karena ini kewajiban. Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, misalnya Anda mau sholat 5 waktu, ada panggilan suami bagi ibu-ibu, ada panggilan orang tua, itu juga wajib dalam agama Islam. Tapi karena bertemu dengan hak wajibnya Allah, harus kita dahulukan haknya Allah. Sholat dulu. Ada kalau lagi sholat biar dipanggil suami, dipanggil orang tua, nggak boleh kita batalin. Beda kalau hak Allah yang sunnah, sholat sunnah, bertemu dengan hak wajibnya makhluk. Misal Anda lagi sholat sunnah dipanggil oleh suami atau dipanggil oleh orang tua kita, boleh kita batalin sholat sunnah itu. Karena memang yang wajib kita dahulukan. Tapi kalau ketemu dengan yang wajib tidak bisa. Tata hidup Anda, ibadah Anda mulai dari yang wajib. Tingkatkan kualitasnya dan tingkatkan kuantitasnya bagi yang bisa ditingkatkan kuantitasnya. Ya, maaf, kuantitas di wajib ini tidak ada. Kualitas, nanti di sunnah itu ada. Kualitas yang Anda tingkatkan. Sholat misalnya, Anda tadi 3 poin saya bilang. Tepat waktu, azan kerjakan di awal waktu. Karena kata Nabi SAW itu ditanya oleh seorang sahabat, amal apa yang paling Allah cintai, boleh mengatakan sholat di awal waktunya. Kemudian tepat gerakan, pelajari baik-baik gerakan-gerakan sholatnya. Ya. Tentu dimulai dari wudu, kemudian yang selanjutnya adalah tepat bacaannya. Tingkatkan kualitasnya dari sebelumnya. Mulai dari sini insya Allah akan baik semuanya. Kalau ini sudah berjalan bagus, baru kemudian Anda masuk ke sholat-sholat sunnah. Dan jangan kagetkan diri kita. Sholat malam, atau sholat yang berdekatan dengan sholat wajib dulu deh. Sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya. Mulai. Anda baca keutamaannya. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kan gitu, ada sholat-sholat sebelum dan sesudah wajib. 2 rakaat sebelum subuh, ada 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat misalnya. Kemudian Anda ya tingkatkan ke sholat malam, ya, tingkatkan ke sholat taubat. Jadi Anda mulai tingkatkan ke yang lain. Kalau Anda misalnya sudah mulai rutin mengerjakan sholat malam 2 rakaat, Anda tingkatkan lagi ke 4 rakaat, tingkatkan lagi ke 8 rakaat, sampai nanti Anda 11 rakaat. Setelah itu Anda konsisten menjaganya. Nah, di sini, di sholat sunnah, tadi saya bilang ditambah. Selain kualitas, Anda tingkatkan kuantitasnya. Kuantitas maksudnya apa? Tadi kalau 2 rakaat Anda jadikan 4 rakaat.
4 rakaat Anda jadikan 6 rakaat. Terus sampai sempurna. 11 rakaat. Kalau sudah itu, sudah sempurna, ada konsisten, Anda mulai menambah kuantitas bacaan. Tadi Anda cuma baca inna atayna wal asr. Anda sekarang tambah dengan, diperpanjang dengan surah Ad-Duha, ya, Al-A'la, dan seterusnya. Kalau Anda sudah mulai mulai terbiasa sebulan, 2 bulan, 6 bulan, Anda pindah ke kualitas atau kuantitas bacaan yang lebih panjang. Di sholat-sholat sunnah teman-teman, fatwa ulama sudah membolehkan kita memegang mushaf, memegang Quran, atau memegang aplikasi Al-Quran di handphone kita. Sambil baca dari awal Al-Baqarah sampai khatam nanti dengan sholat malam Anda. Kan gitu. Ini boleh. Baik, ini sholat. Misalnya terus Anda pindah ke puasa Ramadan. Ya. Anda jaga kualitasnya. Ya. Ramadan yang lalu apa yang kurang Anda sekarang sempurnakan. Ibu-ibu yang masih punya utang-utang Ramadan jangan ditunda-tunda. Usahakan pada saat sudah sudah selesai Lebaran Idul Fitri, Anda sudah langsung masuk ke masuk ke kalau Anda sudah kerjakan puasa Ramadannya, Anda mungkin ada hal-hal yang utang Ramadan tadi, kalau Anda punya utang dulunya Anda suka tunda-tunda sampai menjelang Ramadan akan datang, sekarang Anda kerjakan lebih cepat, ya. Begitu selesai Lebaran Anda sudah langsung bayar utang Anda tanpa Anda utang, supaya kalau Anda meninggal tidak ada beban, gitu kan. Kemudian kalau sudah Anda mulai pindah ke puasa-puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, ya. Anda coba lakukan, tingkatkan. Ini harus Anda sendiri yang lakukan. Betul juga dengan zakat, setahun sekali. Baik, ada zakat, ada sedekah. Kalau sedekah setiap hari kita dianjurkan. Ada haji, sekarang setahun sekali, ya kan? Dan ada umrah yang bisa kita kerjakan sepanjang tahun. Maka ini semua buat program hidup Anda, mulai dari yang wajib, kemudian Anda sempurnakan dengan yang sunnah. Yang ketiga teman-teman sekalian, jauhi semua kemaksiatan. Tutup semua keran-kerannya. Dimulai dari yang wajib. Dimulai maksudnya yang haram. Ya, dimulai dari yang haram. Ya, ini harus difahami baik-baik. Jadi, apapun yang haram Anda tinggalkan. Tidak boleh sama sekali Anda biarkan pintu terbuka. Masa lalu biarkan berlalu. Setelah taklim ini tidak boleh lagi. Begitu juga nanti kalau sudah Anda maksimal meninggalkan yang haram, Anda pindah ke yang makruh. Makruh pun jangan dikerjakan. Karena memang kedua hal ini dilarang dalam agama. Walaupun makruh tidak berdosa kalau dikerjakan. Tapi tinggalkan. Minum berdiri, makan berdiri, dan itu semua makruh hukumnya. Tapi usahakan tinggalkan supaya nanti lama-lama Anda akan menuju kepada kesempurnaan apa merupakan tujuan hidup Anda. Dan yang terakhir teman-teman, yang keempat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat berdoa ini harus diikutkan juga dengan ada poin kelima sih ya. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelima itu komunitas. Komunitas kita harus komunitas yang baik, yang sehat. Karena kalau kita berteman dengan 10 orang yang jauh dari agama, kita akan terpengaruh. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Quran, kita juga akan terpengaruh. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya atau lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka harus kalian melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman kalian. Jadi pilihlah teman-teman yang bisa memberikan kita motivasi untuk selalu beriman kepada Allah di dunia, beramal soleh, bersaing dalam masalah itu, dan di akhirat dia bisa memberikan syafaatnya. Bukan justru orang di dunia menyesatkan kita, di akhirat malah bisa menarik kita ke api neraka. Wa na'udzubillah.